Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlia Asriani dari SMK Negeri 7 Bale Endah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas Diklat 32 Samisanov tentang penggunaan aplikasi Emaze sebagai media presentasi. Pada kesempatan ini saya akan mengajak siswa untuk mempelajari materi sejarah Indonesia bab 2 bagian 1, yaitu tentang pembabakan zaman berdasarkan geologi. Marilah kita simak hasil presentasinya. Ya, ini adalah prolognya ya, judul dari materi yang akan kita bahas. Kemudian isi penjelasannya, ya ini adalah garis besarnya ya, dimana ini adalah materi-materi yang akan dipelajari di slide-slide selanjutnya. Periodisasi terbentuknya bumi dimulai dari masa Arkaikum, kemudian masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, masa Neozoikum yang dibagi menjadi dua masa Tersier, Kuarter. Dan masa Kuarter pun dibagi dua lagi menjadi masa Pleistosen atau Dilithium dan masa Holosen atau Aluvium. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, inilah masa Arkaikum ya. Dimana ini adalah masa pertama dan belum ditemukannya tanda-tanda kehidupan karena bumi masih berupa bola api yang panas. Ya, kemudian selanjutnya ya, ada masa Paleozoikum, disebut juga dengan zaman primer ya, zaman pertama. Kenapa? Karena disinilah pertama kali ditemukannya tanda-tanda kehidupan ya. Di sini sudah didapati berupa kemunculan mikroorganisme baik di darat maupun di laut. Jenis-jenis ikan kecil ya, hewan bersel satu, sejenis kuda laut, kemudian ganggang ya, ikan ya, dan hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, kemudian selanjutnya masa Mesozoikum ya, zaman kedua. Ini adalah zaman reptil. Kenapa demikian? Karena hewan jenis reptil mencapai ukuran yang sangat pesat ya, mencapai ukuran raksasa. Disinilah jenis-jenis hewan besar seperti dinosaurus, brontosaurus, atlantosaurus hidup ya. Selanjutnya ya, masa Neozoikum ya. Disinilah masa dimana hewan-hewan reptil raksasa sudah mulai punah dan hewan mamalia sudah mulai berkembang. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier, zaman ketiga, dan masa Kuarter atau zaman keempat. Dimana zaman Kuarter ini kita akan bahas lebih dalam lagi karena dibagi dua, yaitu zaman Pleistosen atau Dilithium dan Holosen atau Aluvium. Ini adalah gambaran ya, gambaran umum mengenai zaman Tersier, zaman Kuarter ya, zaman Pleistosen, zaman Kuarter yaitu zaman Holosen. Kemudian slide selanjutnya ya, zaman Tersier ya, dimana di sini zaman Tersier mulai ada manusia ya. Ya, dan dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu fase Paleogen dan fase Neogen. Ya. Zaman Kuarter ya. Di sini adalah zaman keempat ya, dibagi dalam dua masa, yaitu masa Pleistosen atau Dilithium dan masa Holosen atau Aluvium. Di masa Pleistosen inilah kehidupan manusia ya, purba sudah ada ya, manusia purba atau dikenal juga dengan manusia kera. Dan di masa Holosen ini mulai muncul manusia modern atau yang disebut dengan Homo sapiens, manusia cerdas ya. Ya, manusia sebangsa kita. Dan masa Holosen ini berlangsung sampai hari ini. Ya.
sini. Ya, ini ya, ketika diklik maka akan muncullah tombol seperti ini. Ya, yang menceritakan tentang kehidupan zaman kuarter secara lebih rinci dan lengkap. Ya, inilah penampakannya. Cukup lengkap. Kita kembali lagi ke slide kita. Ya, di sini ada juga video pembelajaran ya, yang berisikan tentang pembabakan zaman berdasarkan geologi. Ya, bila siswa menginginkan media berupa video bisa melihatnya lewat video yang ditampilkan ini. Coba kita cek. Nah, ini tampilannya. Pernahkah kamu membayangkan jika kita hidup jutaan tahun silam? Mulai memutar. Di zaman ketika manusia belum mengenal adanya tulisan. Nah, ini isi Tidak ada videonya, bangunan-bangunan dan teknologi yang sekarang kita kenal. Dihimbau untuk Zaman menyaksikannya dari awal sampai akhir. Zaman prasejarah atau sampai akhir. Kita percepat saja. Indonesia dari Asia Tenggara dan Australia. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih.